bahan kimia, karena kita bicara tentang laboratorium kimia, kemudian sistem manajemen keselamatan di labnya. Jadi apa sih sebenarnya gitu yang bisa dilakukan ketika sistem manajemen K3. Kemudian pencegahan paparan sampai dengan limbah ya, di mana teman-teman udah belajar tentang limbah kimia ya. Kemudian peralatan perlindungan di laboratorium, perangkat pengendali tumpahan. Oke, next. Endang, next. Ya, Ibu sebentar. Kenapa? Sip. Jadi target ya. Jadi akhirnya sama saya dibikin nih, harus ada target pembelajaran gitu ya dari kalian. Apa sih yang harus saya pahami dari materi ini? Yang pertama adalah sistem manajemen keselamatan di laboratorium ya, yang nanti akan ada 10 tahapan. Kemudian konsep dasar penanganan bahan kimia, pencegahan pemaparan, penanganan limbah bahan kimia, peralatan perlindungan individu, sama perangkat keselamatan laboratorium. Ya, next. Oke, nah ini juga nanti akan teman-teman lakukan ya di laboratorium. Boleh juga secara online, nanti akan dijelaskan oleh Bu Firda terkait dengan tugas prakteknya ya. Tapi yang pasti untuk 10 langkah ini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah membentuk komite pengawasan ya, di mana komite ini biasanya sering disebut sebagai K3RS kalau di rumah sakit ya, atau SMK3. Jadi isinya siapa sih gitu ya? Siapa adalah perwakilan semua unit kerjaan terkait dengan K3 ya, baik di laboratorium maupun di rumah sakit ya, di mana yang kita bahas hari ini adalah laboratorium kimia. Kemudian yang kedua, mengembangkan kebijakan keselamatan dan keamanan kimia untuk mencegah dan mengurangi kerugian diri dan ekonomi serta lingkungan. Dan pasti harus mempertimbangkan adanya kepatuhan undang-undang dan peraturan. Itu juga penting ya. Kemudian membentuk kendali dan proses administrasi untuk mengukur kinerja berupa aturan dan prosedur dari K3. Ya, jadi K3 itu ada aturannya gitu ya. Aturan apa? Misalnya aturan ketika misalnya melakukan praktek terus ada bahaya. Bagaimana mencegah bahaya tersebut? Kalau bahaya tersebut terjadi, apa yang harus dilakukan? Itu semua ada aturan dan prosedurnya. Next. Nah, yang keempat adalah mengidentifikasi ya dan mengatasi situasi yang sangat berbahaya. Jadi ketika seorang tim manajemen K3 melakukan survei gitu ya, dia harus bisa mengidentifikasi kira-kira bahaya apa yang terjadi gitu ya di laboratorium dengan misalnya desain desain itu ya, jadi harus bisa ini identifikasi nih gitu ya bahaya yang mungkin situasi tersebut seperti ini, ciptakan manajemen K3 di lab kimia. Kemudian setelah mengidentifikasi bahaya, kita harus bisa mengevaluasi fasilitas dan mengatasi kelemahannya. Ingat hubungan kalau fasilitas dengan jenis
gimana lab. Nah, harus bisa evaluasi itu ya. Kemudian menentukan prosedur untuk penanganan dan manajemen penyimpanan, inventaris ya, penanganan, pengiriman, dan pembuangan. Ini juga sebetulnya teman-teman sudah dapatkan ketika di awal terkait dengan apa? Ada di mana kita bisa tahu prosedur-prosedur itu? Lihatnya di kalau bahan kimia lihatnya di MSDS. MSDS, Bu. ya MSDS ya. MSDS kita bisa lihat semuanya ada di situ sehingga dari situ nanti teman-teman bisa mengkategorikan bagaimana prosedur penyimpanannya, penanganannya ya. Jadi apa sistem manajemen K3 itu sangat kompleks. Next. Next. Ada endangnya. Oke. Ya. Kemudian menggunakan kendali teknik. Kendali teknik, apa sih yang dimaksud dengan kendali teknik? Kendali teknik itu adalah pelindung laboratorium, ya, terus ventilasi atau juga kotak sarung tangan, ya, di mana fungsinya adalah mengontrol bahaya di lab kimia. Kemudian peralatan pelindung diri seperti apa? Kacamata, ya, tidak boleh apa? Masker gitu ya. Nah, alat-alat lain itu juga harus disediakan di laboratorium. Kalau sekarang teman-teman gimana APD-nya? Dibawa pulang ya. Masker bekas dibawa pulang, sarung tangan dibawa pulang, jas lab dicuci, dibawa pulang dulu kan ya. Iya, nah biasanya harus apa tersedia di lab dan apa namanya, dibersihkannya pun harus di lab tersebut gitu ya. Jadi tidak apa namanya, tidak ada mobilitas keluar jauh gitu ya. Oke, kemudian membuat rencana untuk keadaan darurat ya. Jadi seorang manajemen K3 ya itu dia harus bisa memperkirakan bahaya ya. Ketika misalnya siapa yang pernah jatuh di tangga gedung baru? Banyak ya kayaknya ya. Nah, harusnya K3 dari ya seharusnya K3 dari gedung itu sudah bisa memperkirakan bahaya yang terjadi sama seperti di laboratorium ya. Ketika menggunakan bahan yang misalnya mudah terbakar ya harus bisa memperhatikan ya atau mengidentifikasi bahaya yang terjadi. Kemudian yang kesembilan, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan untuk mengikuti praktik K3 ya. Jadi harus bisa mengidentifikasi bagaimana cara mengidentifikasinya. Simbol K3 tahu kayak gimana simbol K3? Selain simbol bahan kimia ada apa lagi? Kan simbol bahan Ada kimia ada banyak ya. Selain itu ada apa lagi? Gambar palangnya ada 11 gerigi. Warnanya Mm-mm. hijau. ada warna putihnya juga, Bu. Ya, Hmm, palang. ya. Jadi harus bisa mengidentifikasi itu. Kemudian terakhir adalah hubungannya dengan SDM. Jadi tadi udah banyak tentang prosedur gitu ya, tentang lingkungan, tentang bagaimana bekerja, proses dari awal sampai akhir. Terakhir adalah si orangnya sendiri ya atau subjeknya. Di mana subjeknya itu harus bisa dilatih gitu ya. Kemudian dia bisa dibina ya, artinya mengikuti berbagai training gitu ya, pelatihan, workshop itu ada sertifikat khusus ya tersendiri terkait dengan K3. Next.
Endang next. Ada nggak Endang di situ? Sudah, Ibu. Ya. Ya. Nah, tadi kan kita juga bahas dari fasilitas-fasilitas ya. Jadi perilaku kalian juga harus distandarisasi ya. Gimana cara menstandarisasi perilaku? Udah masuk tentang materi kuliah literasi belum? Belum. Belum. Belum ya. Nah, perilaku kalian distandarisasinya gimana? Yang pertama, tidak boleh heureuy. Tahu heureuy apa? Bercanda, Ada Bu. bukan orang Sunda, bercanda ya. Jadi tidak boleh bercanda, kemudian tidak boleh membuat lelucon gitu ya. Kemudian gunakan peralatan sesuai fungsinya. Kalau ada anak kecil itu harus ada orang dewasa yang mengawasi gitu ya. Next. Ya. Nah, di manajemen K3 juga kita harus berusaha mengurangi paparan ya. Mengurangi paparan bahan kimia itu bagaimana caranya? Yang pertama adalah menggunakan bahan yang sebagai alternatif. Ya, jadi misalnya kalau teman-teman penelitian gitu ya, pengganti media ini itu sangat bagus sekali ya sebagai media alternatif. Jadi nanti paparan bahan kimianya itu bisa diminimalisir. Kemudian ada kendali teknik yang tadi sudah dijelaskan, ada kendali administratif, ini termasuk dengan SOP, kemudian instruksi kerja gitu ya, itu juga harus dilakukan. Terakhir adalah peralatan pelindung diri, jadi jangan debus gitu ya. Udah nggak apa-apa lah, ini mah cuman NaOH doang, terus nggak pakai sarung tangan, padahal sifatnya iritan gitu ya. Tahu-tahu tangannya keras-keras gitu ya. Nah kayak gitu-gitu. Terus misalnya nggak apa-apa lah, nggak usah pakai jas lab, taunya bajunya kena asam pekat bolong gitu ya. Nah itu harus harus dilakukan sesuai prosedur ya. Jadi jangan aneh-aneh gitu. Next. Ya, oke. Yang berikutnya adalah menghindari cedera mata. Jadi wajib menggunakan kacamata atau kacamata Google gitu ya. Di mana si kacamatanya itu kan khusus ya, kalau untuk di lab itu tertutup sampai bagian sampingnya ya. Jadi bukan kacamata gaya tapi dia tertutup gini ya. Jadi supaya tidak ada celah. Kemudian lensa kontak ya, di mana lensa kontak ini sebenarnya tidak memberikan perlindungan, bahkan cenderung bisa bereaksi dengan uap senyawa kimia. Di sini ada yang pakai lensa kontak? Tidak, Bu. Enggak ada. Tidak ya, dan ya tidak diperbolehkan gitu ya. Kalau bisa jangan. Oke, next. Saya asa capek ya ngejelasinnya sambil pakai masker. Oke. Nah, mencerna bahan kimia ya. Asa nggak mungkin gitu ya Bu ya, kita makan bahan kimia, ya mungkin aja ya kalau nggak sengaja. Nah, apalagi kalau misalnya bawa makanan ke ruangan lab. Coba ya, tahu kan ruangan Bu Gina Agnia, ruangan Bu Teni? Tahu? Tahu, Bu. Nah, itu apakah termasuk bagian lab atau bukan? Bukan. Kenapa bukan?
Kenapa bukan? Kenapa bukan? Itu adalah itu adalah bagian lab ya. Jadi sebaiknya adalah eh, ketika ketika apa namanya? Ketika makan atau minum baiknya adalah di ruangan yang benar-benar terpisah dari laboratorium. Kemudian harus diperhatikan adalah mencuci tangan ya. Yang mencuci tangan gimana caranya mencuci tangan? Ada standarnya ya dari WHO dan harus pakai sabun. Next. Oke. Nah, jadi hindari juga menghirup bahan secara langsung. Ya jangan sekali-kali gitu ya jika diperintahkan mengendus dikibas dikit-dikit gitu ya sampai uapnya agak kecium udah gitu udah. Terus kalian harus keluar cari udara segar gitu ya untuk menetralisir pernafasan kalian. Next. Nah, kontak kulit ya, ini adalah di kontak kulit ini harus menggunakan sarung tangan ya, di mana sarung tangan itu juga ternyata ada kadaluarsanya ya. Jadi ini kan kalian masih tahun-tahun pertama ya, pasti boros pakai sarung tangannya. Kalau nanti tahun berikutnya siapa tahu ada yang menimbun sarung tangan ya. Hati-hati ya, sarung tangan juga ada kadaluarsanya. Jadi kenapa sih nggak boleh dipakai? Karena nanti biasanya kemampuannya yang harusnya elastis jadi keras gitu ya. Terus bisa jadi si bedak yang ada di dalam sarung tangan itu menjadi alergen, menjadi bahaya iritan ke kulit kita gitu ya. Kemudian next. Ya, selanjutnya adalah harus menggunakan sepasang ya sarung tangan itu. Kemudian jika tidak digunakan, tidak boleh disimpan di dekat bahan yang mudah menguap gitu ya. Nah, jika ada pegawai yang diketahui mengidap alergi lateks, tidak boleh menggunakan yang lateks, menghindari bekerja di area tempat sarung tangan lateks digunakan gitu. Ya, kenapa? Karena next. Nah, karena pemilihan bahan sarung tangan juga penting ya, di mana sarung tangan nitril itu fungsinya khusus yang insidental ya untuk yang pekerjaan-pekerjaan sehari-hari gitu ya, yang lateks, kemudian yang ada juga neopren gitu ya, itu berbeda-beda tuh. Oke, fokus dulu ya, lagi pada kuliah ya. Next. Oke, nah bisa juga menangani zat yang mudah terbakar. Gimana caranya? Kita harus belajar MSDS-nya dulu. Nah, jika memungkinkan, eliminasi sumber penyulut, kemudian dibuat rencana pencegahannya, sambil juga dibuat prosedur dari kesiapan labnya kalau terjadi kebakaran. APAR, ada yang tahu APAR? APAR. Ada yang pernah lihat nggak? Yang Atau buat belum pernah kebakaran, lihat? Bu. Belum, Bu. Belum pernah lihat. Yang warna merah.
Yang di pinggir lift, Bu. Iya, di kampus kita banyak kan ya. Ya, ada yang bisa menggunakan? Tidak. Enggak, Bu. Ya, jadi kapal itu harus bisa digunakan ya. Jadi jangan sampai menggantung di situ tapi nggak ada satupun yang bisa menggunakannya ya. Minimal adalah bisa digunakan apar itu untuk api-api yang ringan gitu ya. Next. Oke, mengelola limbah bahan kimia ya, di mana mengelola limbah bahan kimia ini adalah sudah teman-teman dapatkan ya ketika Sri lagi apa Sri? Mau kuliah atau mau main-main? Kuliah, Ibu. Bisa dilanjutkan? Kalau nilainya bagus sih nggak apa-apa. Kamu nggak usah ikut kuliah saya nggak apa-apa. Ya, selanjutnya adalah penanganan dan pengurangan bahaya ya, di mana fungsinya itu adalah penanganan limbah baik berupa secara fisik, kimia maupun biologi. Yang kemarin juga teman-teman sudah pelajari bagaimana proses penanganan limbah ya. Ada dengan cara penetralan dan seterusnya. Bagaimana limbah cair dikelola, limbah padat dikelola gitu ya. Itu masing-masing memiliki treatment yang berbeda. Next. Oke, terakhir opsi pembuangan ya, di mana opsi pembuangan ini juga harus tetap diperhatikan kualitasnya. Insenerasi memang banyak yang menggunakan, tapi memang lebih mahal gitu ya. Walaupun sebenarnya lebih efektif karena sisa residunya lebih sedikit dibanding yang lain. Kemudian pipa drainase, di mana pipa drainase ini juga harus diperhatikan, terutama bahan yang dibuang lewat pipa drainase ini. Kemudian pelepasan ke atmosfer, ke udara itu juga harus diperhatikan. Jadi sebelum dibuang ke udara itu harus menggunakan filter ya untuk menyaring zat-zat atau partikel berbahaya. Kemudian pembuangan limbah yang tidak berbahaya melalui cara pembuangan sampah yang biasa, melalui drainase itu juga bisa dilakukan gitu ya. Next. Ya, terakhir adalah perangkat atau peralatan pengaman tumpahan, di mana di lab kimia itu sering terjadi atau eh, banyak kejadian atau kecelakaan kerja terkait dengan tumpahan ya, di mana tumpahan ini bisa diatasi dengan menggunakan spill kit. Spill kit itu isinya ada 5.
yaitu ada bantal pengendali tumpahan, ada juga absorban, ada bahan penetrang, mana penanganannya itu kita akan bahas di materi berikutnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Praktikumnya ini sesuai dengan tadi teori yang sudah dijelaskan oleh Bu Vini. Jadi kalian boleh sambil baca teorinya Bu Vini untuk nanti sebagai referensi untuk melakukan praktikumnya ya. Share screen saya sudah terlihat? Udah, Bu. Sudah, Bu. Jadi tadi kan teorinya yaitu tentang K3 di laboratorium kimia. Jadi untuk materi hari ini kalian melakukan identifikasi terkait dengan K3 di laboratorium kimia. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Vini bahwa dalam K3 laboratorium kimia itu ada 10 langkah untuk menciptakan sistem manajemen K3 di laboratorium kimia ya. Yang pertama tadi ada membentuk komite pengawasan keselamatan dan keamanan lembaga dan menunjuk tugas keselamatan dan keamanan kimia. Ya, ini saya langsung aja ke tugasnya. Jadi nanti kalian identifikasi ya, analisis sama kalian di lab kimia. Apakah di sana ada nggak komite untuk pengawasan K3-nya? Ya, di sana ada nggak lembaganya atau seperti struktur organisasinya gitu atau petugas yang ditunjuk untuk menjaga K3 di laboratorium kimia, ada atau tidak ya. Kemudian yang kedua ini ada mengembangkan kebijakan keselamatan dan keamanan kimia dengan tujuan mencegah dan mengurangi kerugian diri dan ekonomi serta lingkungan. Nah, kan tetapi yang poin kedua ini tidak usah kalian identifikasi karena setahu kita gitu ya mungkin belum ada kebijakan ini ya di laboratorium sini. Jadi ini kalian lewat ya. Jadi ini tidak kalian analisis. Kemudian yang ketiga yaitu adalah membentuk kendali dan proses administratif untuk mengukur kinerja berupa aturan dan prosedur K3. Jadi ada atau tidak di sana di laboratorium kimia itu tentang proses administratif, kemudian prosedur K3-nya ada atau tidak, gitu ya, tadi sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan oleh Bu Vini, gitu ya. Ada nggak nih si proses administratif gitu ya, seperti misalnya aturan-aturan gitu ya yang tertulis gitu ya untuk mencegah atau untuk ditujukan sebagai K3 gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah mengidentifikasi dan mengatasi situasi yang sangat berbahaya. Ini juga nanti kalian identifikasi ya ketika kalian kan mungkin sudah sering masuk laboratorium kimia ya. Jadi kalian harus tahu nih kira-kira mungkin bahaya yang akan terjadi di laboratorium kimia itu apa saja ya. Dan sebelumnya juga materi tentang bahan-bahan kimia itu sudah diberikan juga sebelum pertemuan ini. Jadi harusnya kalian sudah bisa mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi di laboratorium kimia. Kemudian bagaimana cara mengatasi situasi yang berbahaya tersebut. Jadi kalian identifikasi bahayanya dan kemudian kalian juga tuliskan bagaimana cara mengatasinya. Ya. Kemudian yang kelima itu ada evaluasi fasilitas dan mengatasi kelemahannya. Mengevaluasi fasilitas dan mengatasi kelemahannya. Misal di laboratorium kimia itu ada fasilitas K3 apa saja, ya. Yang kalian tahu, yang kalian lihat biasanya apa? Fasilitas yang terkait dengan K3 di laboratorium yang kalian tahu apa? Shower. Shower, ice shower, terus shower, ya. Nah itu nanti kalian evaluasi gitu ya. Kira-kira di laboratorium kimia itu apa yang kurang fasilitas K3 untuk K3-nya gitu ya. Kalau misalnya ada kekurangan, nanti kan evaluasi. Kalau misalnya ternyata ada kekurangan untuk fasilitas K3-nya, berarti bagaimana cara untuk mengatasinya ya. Kemudian yang keenam itu ada menentukan prosedur untuk penanganan dan manajemen bahan kimia. Apakah ada prosedurnya seperti apa untuk manajemen bahan kimia dan juga untuk penanganan bahan kimia itu ada tidak SOP-nya seperti apa ya, atau prosedurnya yang tertulis.
Ya, nanti kalian identifikasi. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah menggunakan kendali teknik dan peralatan pelindung diri. Ya. Ini juga diidentifikasi gitu ya. Apakah ada peralatan pelindung diri di sana gitu ya, untuk mencegah terjadinya bahaya yang mungkin terjadi, nanti kalian identifikasi. Kemudian yang kedelapan adalah membuat rencana untuk keadaan darurat. Jadi tadi kan sudah identifikasi bahayanya, kemudian kira-kira kalian pikirkan juga keadaan darurat apa yang mungkin terjadi di laboratorium kimia. Coba kira-kira apa aja keadaan darurat yang mungkin terjadi di laboratorium kimia? Tumpahan atau bocoran ini Bu, zat. Oke, bisa. Kemudian apa lagi? Kira-kira keadaan darurat apa lagi yang bisa terjadi? Selain tumpahan. Pecahan. Jarum Bu. Ada jarum di lab kimia. Nanti coba identifikasi ya apakah menggunakan jarum atau tidak. Kemudian apalagi coba, kalian kemarin gempa lagi di lab mana? Atau lagi nggak di lab? Di Lagi di rumah. kosan, Bu. Di rumah Di Ibu. Mungkin nggak terjadi kebakaran Di atau kosan. gempa? Mungkin sekali. Mungkin sekali ya, orang saya juga di lab waktu lagi gempa. Jadi itu juga salah satu keadaan darurat. Gimana kira-kira cara mengatasi gitu ya untuk keadaan darurat tersebut? Nanti kalian buatkan rencananya seperti apa untuk di laboratorium kimia. Kemudian mengidentifikasi dan mengatasi hambatan untuk mengikuti praktik terbaik keselamatan dan keamanan. Ya. Dan yang terakhir itu adalah melatih, menyampaikan, dan membina petugas K3 yang bertanggung jawab untuk menentukan prosedur K3. Yang poin 10 ini juga tidak dilakukan, ya, tidak dianalisis karena kan di sini melatih dan menyampaikan membina petugas K3 gitu ya, karena kalian belum berkapasitas gitu ya untuk melakukan pelatihan ataupun menyampaikan dan membina petugas K3 ya. Jadi yang nomor 10 itu juga di skip. Jadi yang tadi di skip nomor berapa aja Trinanda? Nomor 2 sama 10 Ibu. 2 sama 10. Ada yang mau ditanyakan dulu dari tugasnya? Untuk tugasnya nanti diketik ya, diketik dibagi jadi 6 kelompok. Ya, nanti tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Kemudian tugasnya diketik. Apabila sudah selesai, nanti perwakilan kelompoknya kumpulkan kepada PJ tugasnya. Ya, jadi nanti PJ-nya yang mengumpulkan ke emailnya Bu Vini. Ya, jadi PJ, kalau kamu menerima berapa dokumen dari teman-teman kamu berarti? 6 Bu. 6 ya, kan ada 6 kelompok ya, berarti per kelompok 1 dokumen atau 1 tugas ya. Karena kita fair-fairan ya, kadang kalau bekerja berkelompok ada aja yang suka nggak bekerja ya. Jadi yang merasa bekerja lebih banyak, kemudian kalian merasa temannya tidak membantu atau tidak bekerja, boleh silahkan dituliskan di dokumennya ya, disebutkan siapa yang tidak bekerja. Nanti akan jadi pertimbangan untuk penilaian. Oke. Paling lambat dikumpulkannya, sebentar, masih ada Bu Vini nggak Bu? Jam ini Bu, jam 21. Biar sama kayak yang lain durasinya. Oke. Jadi pengumpulan waktunya adalah jam 9 malam ya. Jadi Endang nanti sudah mengingatkan jam 9 malam